Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita mungkin pernah mendengar istilah ini. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Jangan mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Kalimat tersebut biasanya keluar dari atas mimbar, dari mulut seorang pembicara, mulut seorang pengkhotbah maupun seorang pendeta. Seringkali kalimat itu diucapkan untuk membela diri. Artinya, udah jangan macam-macam. Aku ini orang yang diurapi Tuhan loh. Kamu itu jemaat awam. Seakan-akan begitu. Benarkah demikian? Kita harus tahu bahwa istilah orang yang diurapi Tuhan, istilah jangan menjamah atau jangan mengusik, itu adalah ketika Daud membiarkan Saul hidup. Pada waktu itu Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Saul adalah orang non-imam yang diurapi, karena dulu yang diurapi itu hanya imam dan mungkin nabi ya pada waktu perjanjian lama. Kemudian ketika Saul menjadi raja, mau tidak mau Saul harus diurapi karena raja tidak berurusan dengan ibadat tapi menjadi pemimpin umat dalam berperang dengan bangsa lain dan lain sebagainya, dalam urusan-urusan kenegaraan, bukan urusan ibadat. Kalau urusan ibadat masih ada imam yang diurapi. Saul adalah orang pertama yang diurapi, dan karena Saul tidak taat kepada suara Tuhan, maka Samuel pada waktu itu akhirnya mengurapi Daud pada waktu Saul masih hidup. Artinya Daud ini adalah orang kedua yang diurapi, Saul orang pertama. Ketika Daud dapat kesempatan untuk membunuh, sebetulnya bisa saja, karena ketika Daud diurapi, sudah pasti Daud akan menjadi raja Israel setelah Saul. Tetapi Daud tidak mau mengangkat tangannya melawan Saul, karena dia tahu itu orang yang diurapi. Aku juga orang yang diurapi. Sesama orang yang diurapi tidak boleh saling menjamah. Dan akhirnya Tuhan pun menghukum Saul karena ketidaktaatannya. Ia mati dan akhirnya Daud naik menjadi raja. Nah, ayat ini ada di perjanjian lama. Bagaimana penerapannya kalau perjanjian baru? Ya tentu saja kita memiliki standar yang lebih tinggi daripada standar di perjanjian lama. Jangankan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Ketika kita dianiaya oleh musuh kita, kita harus mengampuni. Tuhan Yesus bilang begitu. Kalau kita ditampar pipi kanan, ya berikan pipi kirimu, misalnya seperti itu. Ya tentu saja kita gak boleh mengusik. Jangankan orang yang diurapi Tuhan, bahkan musuh kita pun jangan diusik, ya kan? Bahkan orang yang musuh kita ya harus kita ampuni. Standarnya begitu tinggi Bapak Ibu. Oleh karena itu ayat tersebut sebetulnya tidak relevan bagi umat perjanjian baru. Alkitab berkata kita adalah imamat-imamat yang rajani. Bahasa Inggrisnya adalah royal priesthood. Imam dan raja jadi satu lagi sekarang. Artinya imam itu diurapi, raja Israel juga diurapi. Kita diurapi oleh Roh Kudus. Sama-sama ada pengurapan dari Tuhan itu. Jangan mengusik, ya betul. Kita tidak boleh mengusik sesama kepada pendeta, bahkan sesama orang Kristen pun tidak boleh mengusik. Demikian juga pendeta juga tidak boleh mengusik jemaat. Sama-sama. Bedanya pendeta diberikan kepercayaan lebih untuk memimpin dan mengembalakan jemaat. Dan tentu tanggung jawabnya lebih besar. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.